Salam kasih dalam damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita bersama memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum yang penting untuk mengenang perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Untuk kesempatan yang baik ini, mari sejenak berefleksi didasarkan pada surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 20. Nas diambil dari ayat 19 demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Tema refleksi adalah berhikmat, mengelola rahmat, dan berbagi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit, keadaan yang kisruh, bisa membuat orang menjadi takut, pesimis, putus asa, dan acuh tak acuh. Banyak orang merasa percuma memikirkan kondisi yang ada, karena ujungnya juga tidak memperbaiki keadaan. Tetap saja kacau. Merasa peran sertanya ibarat menabur garam di lautan. Sia-sia saja. Jadi lebih baik diam dan masa bodoh. Tetapi jemaat Roma tidak seperti itu. Meskipun mereka berada di tengah situasi yang sulit, mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak, mereka tetap mengerjakan porsi kewajiban sebagai bagian dari masyarakat Roma. Mereka juga tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan setia menjaga imannya. Mereka sadar sebagai orang yang telah menerima rahmat Tuhan, yaitu kemerdekaan dari kuasa dosa. Maka haruslah memakai rahmat Tuhan tersebut dengan baik dan secara benar, yaitu memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa di mana mereka berada. Inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus. Dan Paulus juga mengingatkan agar mereka tetap waspada terhadap berbagai ajaran dan godaan yang bisa menggeser iman dan tekad mereka untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita pun sudah menerima rahmat Tuhan, yaitu kemerdekaan dari kuasa dosa. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita telah menerima rahmat Tuhan menjadi bangsa yang merdeka. Dalam paragraf 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terkandung keyakinan bahwa kemerdekaan adalah rahmat dan belas kasih Allah. Tinggal sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh gereja dan kita masing-masing secara pribadi untuk mengisi kemerdekaan ini? Yang pertama, turut serta membebaskan atau memerdekakan masyarakat dari kebodohan. Misalnya, melalui gerakan pelayanan di bidang pendidikan, menyediakan dana beasiswa, mengadakan pelatihan keterampilan. Di masa pandemi bisa dilakukan melalui Zoom atau tutorial lewat YouTube dan lain-lain. Sangat bersyukur gereja dilengkapi anggota-anggota dengan kemampuan di berbagai bidang, sehingga menjadi peluang untuk mengambil bagian dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, turut serta membebaskan atau memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Gereja memang bukan yayasan sosial, tapi panggilan untuk menjadi berkat tidak bisa dipungkiri. Tetap perlu memohon hikmat Tuhan supaya bijaksana dalam memberi bantuan sehingga membawa kebaikan bagi yang menerima, bukan merusak mental penerima bantuan. Yang ketiga, turut serta membebaskan atau memerdekakan masyarakat dari pemahaman yang salah dan sempit tentang hidup bermasyarakat dan berbangsa, supaya lebih menyadari bahwa dalam hidup bersama haruslah saling menghargai dan saling menjaga. Jangan selalu berbicara soal hak, tapi juga sadar akan kewajiban. Misalnya di masa pandemi yang berat ini, menghadapinya haruslah bersama-sama. Karena itu jangan bosan-bosan saling mengingatkan. Tak henti-hentinya tertib protokol kesehatan. Bukan soal hak jika tidak memakai masker. Karena memakai masker adalah soal kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menumbuhkan kepedulian untuk saling membantu bagi mereka yang terdampak pandemi, yang terpapar virus COVID-19, yang harus melakukan isolasi, dan lain-lain. Tentu masih ada banyak hal yang bisa dan patut kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan dari dosa dan atas rahmat sebagai bangsa yang merdeka. Saudara-saudara, panggilan sejati bagi pengikut Kristus adalah menjadi saluran berkat Tuhan. Jika kita ditempatkan di tengah bangsa ini, maka berarti kita dipanggil menjadi berkat bagi
Indonesia melalui masyarakat terdekat sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Perjalanan ke depan masih akan diwarnai tantangan dan kesulitan. Karena itu dibutuhkan hikmat Tuhan agar anak-anak bangsa mampu mengelola rahmat Tuhan, yaitu kemerdekaan, dengan bijaksana. Sehingga dapat bijaksana juga dalam berbagi berkat. Mari bersehati memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami suluh bagi negeri tercinta di tengah bangsa Indonesia. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Sang Sumber Rahmat, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk karunia-Mu atas kehidupan kami. Tuhan yang melayakkan kami, mengangkat kami, melepaskan, membebaskan dari kuasa dosa dalam penebusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan juga menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka atas rahmat kemurahan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, terus ada dalam tuntunan-Mu, dalam terang hikmat-Mu, supaya kami bijaksana mengelola rahmat yang Tuhan karuniakan dan juga terus menjadi berkat secara bijaksana. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai kepedulian, bela rasa atas situasi dan keadaan di tengah-tengah negeri kami, di tengah bangsa kami ini. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu, kemurahan dan pertolongan-Mu. Kiranya kami semua dimampukan untuk melewati pandemi ini, untuk boleh kembali menjalani kehidupan yang baik. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, untuk para pemimpin negeri kami, di pusat sampai ke daerah. Dalam terang hikmat-Mu, sanggupkan dan mampukan dengan bijaksana memimpin kami seluruh rakyat. Tuhan menolong dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan. Kiranya semua itu bermanfaat baik bagi kesejahteraan bersama. Kami mohon Tuhan yang menopang, sebab memimpin bangsa bukan pekerjaan yang ringan. Dan tolonglah kami sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai rakyat Indonesia, beri kami juga hati yang mengasihi bangsa ini, negeri ini, sehingga kami juga rela dan dengan sungguh hati melakukan apa yang baik, yang berguna untuk kebaikan bersama. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus dilakukan. Mari Tuhan Engkau menolong, berkat Tuhan menyertai, sehingga proses pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, dan semua itu juga berguna untuk memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat. Gerakkan hati banyak orang, mereka yang masih punya pemahaman salah tentang vaksinasi. Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang terdampak pandemi ini, baik dalam sisi ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Tuhan tetap memberi pengharapan,
Tuhan meneguhkan sehingga tetap berjalan pada jalan Tuhan, tidak menyimpang dan melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah mereka yang masih menjalani perawatan, mereka yang masih harus melewati masa isolasi, mereka yang kehilangan orang-orang tersayang yang ada dalam rasa duka, kiranya Tuhan juga memberi penghiburan. Terima kasih Bapa untuk 76 tahun kemerdekaan ini. Tuhan yang terus bersama dengan kami untuk melangkah ke depan, melanjutkan perjalanan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dirgahayu Indonesia.